Dari sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kalau bicara soal kematian, ini adalah hal yang paling ditakuti oleh semua orang. Dan kematian itu selalu datang tiba-tiba. Ada orang yang sakit lama tetapi belum dipanggil pulang. Ada orang yang sakit dalam jangka waktu yang cepat 1-2 jam kemudian dipanggil pulang. Ada orang yang sehat tiba-tiba dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ada orang yang baru lahir tetapi langsung dipanggil pulang dan sebagainya. Bahkan kita semua yang ada saat ini pun kita tidak pernah tahu kapan hidup kita berakhir di dunia ini. Walaupun kita tahu bahwa kematian adalah sesuatu hal yang pasti, namun karena datang tiba-tiba, karena datang tanpa meminta persetujuan dari kita, hal inilah yang seringkali membuat hati kita pedih, membuat hati kita luka. Hal inilah yang seringkali menggoncang fondasi ketenangan keluarga kita. Hal inilah yang membuat air mata kita jatuh tanpa henti. Dan hal inilah yang menyisakan kesepian di dalam kehidupan kita. Dan saat ini hal-hal tersebut yang sedang dirasakan oleh keluarga Bongotue, keluarga Kaja, Maance, dan semua anak-anak. Sebab tidak ada yang pernah berpikir, tidak ada yang pernah menyangka bahwa Bapak Dus akan pergi dalam waktu yang cukup cepat ini. Ketika kehilangan sosok ayah atau suami, seakan-akan kita kehilangan sosok penopang, sosok pelindung, sosok untuk kita berbagi cerita. Dan Maance kehilangan teman hidup, bahkan kehilangan tempat untuk berteduh. Namun bacaan kita saat ini menguatkan kita semua bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita, dan khususnya bagi Maance serta anak-anak yang saat ini ditinggalkan. Bapak-bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 90 ini adalah doa yang ditulis oleh Musa. Kita tahu bahwa Musa memimpin bangsa Israel melalui padang gurun selama 40 tahun. Selama masa itu, mereka tidak memiliki rumah yang tetap. Mereka berpindah dari satu tenda ke tenda yang lain, menghadapi panas terik, hujan, badai, ancaman dari para musuh di padang gurun. Musa dan bangsa Israel mengalami banyak badai serta bahaya yang bisa datang kapan saja. Tetapi apa yang Musa katakan? Ia tidak fokus pada hebatnya badai yang datang, pada bahaya yang datang, tetapi ia fokus pada tempat perteduhan di dalam Tuhan. Tempat perteduhan merujuk pada sebuah kediaman atau tempat perlindungan yang paling aman.
Karena itu di dalam Tuhan, Maance dan anak-anak tidak akan pernah sendirian. Meskipun sosok pelindung di dunia ini telah berpulang, namun Allah tetap menjadi atap yang melindungi dan dinding yang menjaga keluarga ini. Kesetiaannya turun-temurun. Kata turun-temurun adalah sebuah janji tentang kontinuitas atau keberlanjutan. Saat ini, orang yang mereka kasihi, orang yang keluarga cintai, telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Namun, kasih Tuhan tidak pernah berhenti saat detak jantung manusia berhenti. Kasih Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga ini, walaupun keluarga kehilangan orang yang mereka kasihi. Karena itu bagi Maance, Tuhan yang sama, yang selama ini menyertai Maance semasa Bapak Dus masih hidup, adalah Tuhan yang sama, yang akan memegang tangan Maance dan berjalan bersama-sama dengan Maance. Walaupun mungkin situasinya sudah berubah, sudah berbeda, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan tetap menjadi tempat perteduhan, serta tempat di mana Maance bisa berbagi cerita dan keluh kesah tentang kehidupan di dunia ini. Bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh seorang ayah yang mereka kasihi, Tuhan akan senantiasa menjadi ayah bagi mereka. Tuhan akan senantiasa menjadi penopang dan akan membimbing langkah semua kakak dan adik-adik ke depannya. Sebab kesetiaan Tuhan kepada kita manusia tidak memiliki masa kadaluarsa. Dia adalah Allah bagi nenek moyang kita, dan Dia tetap menjadi Allah bagi kita dan keturunan kita berikutnya. Memang kehilangan seorang ayah adalah sebuah babak yang berat, tetapi garis kasih setia Tuhan tidak pernah terputus. Jadi ingatlah bahwa kita boleh menangis, sebab menangis adalah hal yang manusiawi. Bahkan Yesus pun menangis ketika sahabatnya Lazarus meninggal. Namun janganlah kita menangis, kita bersedih sampai kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Sebab sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan, kita semua tahu kemana Bapak Dus pergi. Ia pergi ke rumah Bapa di sorga, ke tempat yang senang, ke tempat yang tidak ada sakit penyakit. Dan kita juga tahu siapa yang akan menjaga kita di sini. Siapa yang akan menjaga Maance dan anak-anak setelah kepergian Bapak Dus. Kemudian mari kita melanjutkan teladan baik dan teladan iman yang telah Bapak Dus tanamkan di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah kita semua. Mungkin setelah kepergian Bapak Dus akan ada hari-hari di mana rasa sepi itu begitu menyengat. Mungkin akan ada kekhawatiran tentang bagaimana hari esok, tentang sosok seorang ayah, tentang bagaimana hidup ke depan tanpa seorang ayah,
tanpa seorang suami. Namun ingatlah akan bacaan kita saat ini, bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita yang aman setiap saat. Walaupun badai datang silih berganti, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Baik itu kemarin, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera Kristus menaungi setiap tetes air mata kita dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk keluarga terus melanjutkan kehidupannya. Bapak Dus telah pulang ke rumah yang sejati, dan kita yang masih berjuang di dunia ini tetap berada dalam perlindungan Tuhan yang kekal, bahkan turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.